Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Effendi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tindak pidana perpajakan beserta sanksi-sanksinya, berupa keterlibatan dan sanksi bagi pihak ketiga. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu tindak pidana perpajakan adalah masalah serius yang berdampak negatif pada perekonomian negara, mencakup tindakan seperti penggelapan pajak, penyampaian laporan yang salah, dan penghindaran kewajiban perpajakan. Selain merugikan pendapatan negara, hal ini juga menciptakan ketidakadilan di pasar dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dengan semakin kompleksnya ekonomi dan peran pihak ketiga dalam bisnis, keterlibatan mereka dalam tindak pidana perpajakan menjadi semakin penting. Pihak ketiga, seperti konsultan atau akuntan, bisa berperan sebagai pelaku atau korban dalam penggelapan pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami sanksi yang dapat dikenakan pada pihak ketiga, yang meliputi sanksi pidana, administratif, dan perdata yang dapat merusak reputasi dan operasi bisnis mereka. Presentasi ini akan membahas lebih dalam tentang tindak pidana perpajakan, peran pihak ketiga, dan sanksi-sanksi terkait. Selanjutnya ada macam-macam tindak pidana perpajakan. Yang pertama yaitu penggelapan pajak, di mana menyembunyikan objek pajak. Yang kedua yaitu penyampaian SPT yang tidak benar dengan memberikan informasi palsu dalam laporan pajak. Selanjutnya yang ketiga berupa penyalahgunaan surat keterangan dengan menggunakan dokumen palsu untuk fasilitas pajak. Selanjutnya yang keempat terdapat pencucian uang dengan mengalihkan hasil penggelapan ke sistem keuangan legal. Selanjutnya yang kelima membuat bukti palsu berupa menggunakan dokumen palsu untuk pengurangan pajak. Selanjutnya yang keenam terdapat menghalangi proses penegakan hukum. Kemudian ada keterlibatan pihak ketiga dalam tindak pidana perpajakan. Yang pertama terdapat konsultan pajak, di mana konsultan yang memberikan nasihat perpajakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau terlibat dalam peraturan yang mengarah pada penggelapan pajak. Selanjutnya ada akuntan publik, di mana akuntan yang menyusun laporan keuangan yang tidak akurat atau menyembunyikan informasi yang relevan terkait kewajiban perpajakan klien. Selanjutnya ada perusahaan jasa keuangan, di mana perusahaan yang membantu klien dalam penghindaran pajak dengan memberikan layanan yang tidak transparan atau mendukung praktik penggelapan. Selanjutnya terdapat pihak yang mengeluarkan dokumen palsu, di mana individu atau perusahaan yang membuat atau menyediakan faktur palsu untuk mendukung klaim pengurangan pajak. Selanjutnya terdapat pemilik usaha, di mana pihak ketiga dalam struktur bisnis yang terlibat dalam perjanjian atau praktik yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak secara ilegal. Selanjutnya ada investor atau mitra bisnis, di mana pihak yang terlibat dalam kesepakatan bisnis yang mendukung penggelapan pajak melalui penyembunyian pendapatan atau aset. Selanjutnya terdapat sanksi bagi pihak ketiga dalam tindak pidana perpajakan. Yang pertama terdapat sanksi pidana, yaitu hukuman penjara. Pihak ketiga yang terbukti mengatur transaksi fiktif atau membantu penggelapan pajak dapat dihukum penjara selama 5-10 tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kemudian terdapat denda yang dikenakan kepada perusahaan yang terlibat dalam penggelapan pajak bisa mencapai miliaran rupiah, tergantung pada besarnya kewajiban pajak yang dihindari. Selanjutnya terdapat sanksi perdata, di mana ganti rugi sebuah perusahaan yang terlibat dalam penggelapan pajak
dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara atas jumlah pajak yang tidak dibayar beserta bunga dan denda yang terkait. Selanjutnya terdapat tanggung jawab solidaritas seorang konsultan pajak yang membantu perusahaan menghindari kewajiban pajak. Dapat diwajibkan membayar pajak yang terutang jika terbukti terlibat dalam perencanaan penggelapan pajak. Selanjutnya terdapat sanksi administratif di mana berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK atau pencabutan lisensi seorang konsultan pajak yang memberikan nasihat untuk menghindari pajak bisa kehilangan izin praktiknya. Sementara seorang akuntan yang memalsukan laporan keuangan bisa dicabut lisensinya oleh Badan Akuntansi Profesional. Selanjutnya terdapat penyitaan aset. Jika sebuah perusahaan menggunakan dana hasil penggelapan pajak untuk membeli properti, maka properti tersebut dapat disita oleh otoritas pajak. Selanjutnya, undang-undang dan peraturan terkait. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau bisa disebut UU KUP. Yang pertama ada pasal 37A berupa sanksi pidana, di mana pasal ini mengatur tentang sanksi pidana bagi siapapun yang dengan sengaja melakukan tindak pidana perpajakan berupa penjara atau denda. Hukuman penjara bagi pelaku penggelapan pajak bisa mencapai 6 tahun atau lebih, tergantung pada jenis dan beratnya pelanggaran. Serta denda yang dikenakan bisa mencapai 5 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Selanjutnya ada pasal 39, yaitu tentang penyalahgunaan surat keterangan atau faktur palsu. Pasal ini mengatur sanksi bagi pihak ketiga yang membuat atau menggunakan surat keterangan atau faktur palsu untuk tujuan penggelapan pajak. Pihak yang menggunakan atau membuat faktur palsu dapat dikenakan denda sebesar 2 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Selanjutnya ada pasal 44B tentang sanksi administratif. Pasal ini mengatur tentang sanksi administratif bagi pihak yang terlibat dalam penghindaran pajak. Jika terbukti bersalah, pihak ketiga dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja atau pencabutan usaha jika melakukan atau bekerja dalam bidang perpajakan seperti konsultan pajak atau akuntan publik. Selanjutnya undang-undang dan peraturan yang terkait yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau lebih jelasnya UU KUP tentang PPH, di mana terdapat pasal 38 yaitu penyalahgunaan pengurangan pajak. Yaitu pasal ini memberikan sanksi bagi pihak yang berperan menggunakan dokumen palsu atau laporan yang salah. Pihak yang membantu penggelapan atau manipulasi data dapat dikenakan denda. Kemudian ada pasal 44 tentang penyalahgunaan atau penyalahgunaan pembukuan dan penghitungan pajak, yaitu pihak yang terlibat dalam penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi penyitaan aset yang terkait dengan penggelapan pajak. Selanjutnya undang-undang yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Yaitu ada pasal 39A tentang penggelapan pajak oleh pihak ketiga. Pasal ini menyebutkan sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan penggelapan
penggelapan pajak bersama pelaku utama. Pihak ketiga dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang sesuai dengan peran mereka dalam penggelapan pajak. Kemudian terdapat tanggung jawab solidaritas jika terbukti membantu penggelapan pajak pihak ketiga, yang berarti mereka turut serta bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang tidak dipenuhi. Undang-undang dan peraturan terkait selanjutnya itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pemeriksaan pajak, yaitu pasal 23. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemeriksaan pajak yang mencakup bagaimana pemeriksaan dilakukan terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam tindak pidana perpajakan seperti dokumen palsu, atau dalam laporan pajak dapat dikenakan penyitaan aset atau dikenakan denda tambahan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana jika tindak pidana perpajakan melibatkan korupsi, melalui suap kepada pejabat pajak atau pengaturan penghindaran pajak secara sistematis. Dalam hal ini, pihak ketiga yang terlibat dapat dikenakan sanksi bisa mencapai 20 tahun penjara dan denda bisa mencapai 1 miliar atau lebih. Peraturan selanjutnya itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239 garis miring PMK 03 garis miring 2014 tentang penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Peraturan ini mengatur kewajiban penyampaian SPT dan tindakan yang dapat diambil jika terdapat ketidakbenaran dalam penyampaian SPT yang melibatkan pihak ketiga seperti konsultan pajak. Jika ditemukan adanya ketidakbenaran dalam SPT yang disiapkan oleh pihak ketiga, maka denda administratif akan dikenakan. Selanjutnya terdapat contoh kasus terhadap tindak pidana perpajakan, yaitu berupa kasus penggelapan pajak oleh PT 3 Pilar Sejahtera pada tahun 2016. Sebelumnya terdapat latar belakang PT 3 Pilar Sejahtera, yaitu kasus penggelapan pajak yang melibatkan PT 3 Pilar Sejahtera adalah salah satu contoh kasus besar yang terjadi pada tahun 2016 yang melibatkan perusahaan publik di Indonesia. Kasus ini mencuri perhatian publik karena PPS adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang perdagangan konsumer dan dikenal dengan produk-produk pangan seperti beras dan makanan kemasan. PT TPS didirikan pada tahun 1987 dan memiliki berbagai anak perusahaan yang terlibat dalam produksi dan distribusi pangan. Sebagai perusahaan yang terdaftar di bursa, TPS juga diharuskan untuk mematuhi regulasi perpajakan yang ketat, baik untuk pajak penghasilan, pajak tambahan nilai, maupun pajak lainnya. Selanjutnya kronologi kasus penggelapan pajak PT 3 Pilar Sejahtera pada tahun 2016. Yang pertama, terdapat manipulasi laporan keuangan dan pajak, di mana PT TPS diduga melaporkan angka yang lebih rendah dalam laporan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang mengarah pada pengurangan jumlah pajak yang dibayar. Kemudian yang kedua, terdapat penggelapan pajak dengan memanipulasi dokumen, di mana PT TPS juga terlibat dalam pemalsuan dokumen pajak seperti faktur pajak yang digunakan untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Kemudian yang ketiga, terdapat keberadaan rekening palsu, di mana DJP juga menemukan bahwa PT TPS memiliki rekening-rekening bank yang tidak dilaporkan dalam laporan pajak mereka.
Melalui rekening tersebut juga digunakan untuk mengurangi laba dan kewajiban pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, temuan pemeriksaan dan sanksi yang dikenakan. Yang pertama, denda dan pembayaran pajak yang tertunggak. PT Tiga Pilar Sejahtera diwajibkan untuk membayar pajak yang belum dibayar, beserta dengan denda administrasi atas kewajiban pajak yang belum disetorkan ke negara. Yang kedua, yaitu sanksi pidana, di mana pejabat di PT Tiga Pilar Sejahtera yang terlibat dalam penggelapan pajak juga menghadapi sanksi pidana. Para pelaku bisa dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya, terdapat reputasi yang rusak, di mana pada kasus ini juga merusak reputasi PT Tiga Pilar Sejahtera sebagai perusahaan publik. Proses hukum dan audit perpajakan yang terungkap ke publik ini menurunkan kepercayaan investor, mitra bisnis, dan konsumen terhadap integritas perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera. Selanjutnya, terdapat peran pihak ketiga dalam kasus ini. Selain PT Tiga Pilar Sejahtera sebagai perusahaan utamanya, dalam kasus ini terdapat juga peran pihak ketiga, yaitu konsultan pajak dan akuntan publik yang terlibat dalam memberikan nasihat atau melakukan audit yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sanksi terhadap pihak ketiga jika ditemukan bahwa pihak ketiga seperti konsultan pajak atau akuntan publik terlibat dalam memberikan nasihat atau menyusun laporan yang memfasilitasi penggelapan pajak. Mereka juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin praktik dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, hasil akhir perkara kasus penggelapan pajak PT Tiga Pilar Sejahtera pada tahun 2016. Kasus penggelapan pajak yang melibatkan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2016 berakhir dengan vonis terhadap 2 mantan direksi perusahaan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Joko Mogoginta dan Budi Istanto, 2 mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, dengan hukuman penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda masing-masing 2 miliar subsider 3 bulan penjara. Dalam laporan hasil investigasi yang dilakukan oleh Ernst & Young Indonesia, ditemukan bahwa ada penggelembungan dana senilai 4 triliun, penggelembungan pendapatan senilai 662 miliar, dan penggelembungan lain senilai 329 miliar pada pos EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi entitas bisnis makanan dari perusahaan tersebut. Selain itu, ditemukan juga adanya aliran dana sebesar 1,78 triliun kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengan manajemen lama tanpa adanya pengungkapan yang memadai. Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan untuk mencegah tindak pidana perpajakan. Dan terakhir, terdapat kesimpulan di mana tindak pidana perpajakan adalah masalah serius yang berdampak luas pada perekonomian negara. Pelanggaran seperti penggelapan pajak, laporan palsu, dan penggunaan dokumen tidak sah merugikan pendapatan negara dan menciptakan ketidakadilan. Keterlibatan pihak ketiga seperti konsultan pajak dan akuntan semakin memperburuk situasi ini. Sanksi terhadap pihak ketiga bisa berupa pidana, administratif, atau perdata, termasuk hukuman penjara, denda, dan kehilangan izin praktik.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan dengan integritas. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.